Ini kan ada kutipan ya dari situs lu ya. Mhm. "We believe that Bitcoin and other cryptographically protected sound money are the next frontier of technological revolution." Waduh panjang banget. Ceritain dong sebenarnya apa dasar dari keyakinan lu ini mengenai Bitcoin? Oke. Jadi Bitcoin itu kan gue nemu quite early ya, sebenarnya 2015, 2016 gue udah ketemu Bitcoin. Cuman waktu itu gue nggak ngerti itu apa. Jadi gue sama seperti orang lain, gue pikir ini barang scam dan lain-lain. Gue coba beli, untung dan 2018 gue juga pernah rugi semua ada kripto, gitu. Lalu gue berhenti waktu itu, berhenti sampai sekitar tahun 2021, 2022, akhirnya gue baca ulang gitu, gue baca ulang white paper-nya, di situ gue belajar tuh, gue lihat kan, peer to peer electronic cash system. Jadi gimana caranya uang itu bisa ditransfer tanpa perantara, itu tesis utamanya. Terus gue lihat, wah ini luar biasa, kenapa? Karena ketika misalnya lu Vincent transfer ke gue, itu misalnya di bank BCA nih ya, itu ada ledger-nya, ada tengahnya. Nah Bitcoin ini berhasil bikin sistem di mana ini semua disebar lewat komputer-komputer, nggak ada ledger utamanya. Jadi misalnya kayak database-nya BCA tentang customer-nya hilang, nggak bisa tally lagi gitu. Sedangkan Bitcoin nggak bisa begitu, karena itu tersebar di semua nodes-nya yang nyala. Pas gua ngeh gitu loh, oh ini canggih menurut gua. Karena nggak bisa dan nggak bisa diblokir jadinya. Kalau misal contoh lu adalah orang kaya di Afrika nih ya, lu berhasil ngeruk emas di Afrika, lu mau pindahin duit, tiba-tiba ada CIA lihat nih, oh blokir, udah pakai Swift-nya nggak bisa blokir. Bitcoin lu bawa ke blokir gimana nggak bisa, gitu. Lu nggak bisa ambil dari gua, lu nggak bisa blokir, lu nggak bisa apa-apain. Jadi menurut gue itu, wah ini revolusioner. Uang yang beneran punya lo, nggak bisa diambil. Sebenarnya tesisnya itu bukan investasi yang gimana-gimana, cuman uang yang nggak bisa diambil dari diri lo. Di negara manapun ya, contoh misal lu di negara Kazakhstan gitu kan, ngomong sesuatu yang nggak disukai oleh pemerintahnya di sana, lu punya rekening bank di sana, beku, udah. Uang kan energi ya, ketika energi lu dibekuin gitu, selesai. Sedangkan kalau Bitcoin mau bekuin apa? Nggak ada yang bisa lu bekuin gitu. Canggih itu, canggih. Uang yang nggak bisa diambil. Uang yang nggak bisa Jadi diambil. bukan cuman sekedar investasi aja loh, ini Betul. bener kalau lu punya berarti jadi harta lu selamanya. Betul, orang kan ada yang nanya, "Kalau store of value kenapa nggak emas? Coba lu bawa emas deh, gue mau lihat lu ke bandara bawa emas sekarang." Ayo, paling Iya. ditahan, lu bawa ke Amerika $10.000 tahan kok. Lu mau berempat seban 40.000 itu kena cek di sana di Amerika. Dulu kan yang beli Bitcoin rata-rata anak muda atau individu. Tapi sekarang institusi sampai negara juga ikut megang. Menurut kamu apa perubahan paling mendasar dari cara dunia memandang aset ini dibanding 5 tahun yang lalu? Karena 5 tahun lalu kan aset ini dianggap sebagai aset kriminal ya kebanyakan di dunia ini ya, kayak tadi kan, kebutuhannya buat pindahin uang yang nggak benar gitu dan lain-lain. Cuman akhirnya dunia sadar bahwa ini supply-nya terbatas. Kata-kata dari Elon Musk, yaitu uang itu kan energi sebenarnya, uang itu energi. Dan gue juga percaya itu, uang itu energi gitu loh. Uang bisa bikin orang melakukan hal-hal yang lain. Betul. Lu bisa pakai uang untuk bikin suruh orang begini begitu, macam-macam. Nah, tapi energi ini diciptakannya bagaimana gitu kan. Jadi ketika belajar tentang Bitcoin akhirnya orang belajar tentang uang. Belajar uang tuh dari mana sebenarnya, bank sentral nih nyetaknya dari mana. Berapa sih yang beredar uang yang dicetak gitu. Dengan adanya Bitcoin ini, nggak bisa orang nyetak uang sembarangan jadi. Nyetak energi sebenarnya bukan uang. Kalau uang memang bisa dicetak sembarangan, tapi energi ini nggak bisa dicetak sembarangan. Karena dia harus ada komputasi, ada listrik yang dipakai untuk bikin satu Bitcoin. Karena Elon Musk bilang ke depannya, uang tuh formatnya energi. Nanti ke depannya udah mulai tapi sekarang kan, kalau ngedeal data center yang besar misalnya kayak CoreWave dan lain-lain, makanya udah mulai pakai berapa joule gitu ngomongnya. Jadi ke depannya tuh orang bakal ngitung satuan uang tuh ya mungkin pakai listrik, pakai energi. Ketika manusia udah lebih advance lagi, robot udah banyak, constraint, kemanusiaan, kan gue juga dari dulu gue suka banyak baca kan, salah satu ilmuwan namanya Nikolai Kardashev, di mana dia punya konsep, civilization itu bisa diukur, suatu peradaban manusia bisa diukur dari namanya Kardashev scale. Itu dihitung gitu dari 0, 1, 2, dan 3. Ketika 0 artinya manusia ini belum bisa nge-harness satu energi di bumi. Kayak kita ini masih tipe mungkin 0,71 lah. Kalau satu tuh berarti satu bumi ini, semua geothermal yang ada di bumi ini udah dicolok, semua hydro air udah dibikin, udah lengkap gitu. Ketika dia udah naik di tipe 2 berarti kita udah bisa harness matahari, full gitu loh. Nah dari sini gue melihat bahwa, itu constraint utama gitu dari manusia. Nah dan Bitcoin ini, untuk diciptakannya dibutuhkan energi. That's why menurut gue itu revolusi. Wow, dari ininya energi sampai penyalurannya pun atau peredarannya itu ya is a form of energy too Betul, gitu. iya. Ketika manusia nanti udah maju banget, orang udah roket-roket, udah bikin base di apa, bulan dan segala macam. Uang tuh jadi apa, mau pakai apa? SGD kah, USD kah? Pasti pakainya listrik. Karena constraint-nya cuma listrik. Karena intelligence kan udah nggak ada constraint, karena ada AI. Physical labor, manusia kan nggak akan kerja lagi. Maksudnya nggak akan kerja fisik, itu digantiin semua lah. Pasti humanoid kan, ganti semua. Iya iya. Tapi semua itu butuh satu hal, butuh listrik. Di seluruh dunia listrik mati gitu. For some reason kayak nggak tahu ya kayak apocalypse incident gitu lah ya kalau yang ngomong kalau apokalips ya udah semuanya berakhir lah ya. Tapi kita ngomong misalnya karena ini bergantung banget sama energi listrik kan. Tapi kalau listriknya mati semua gimana, Bro? Harusnya sulit mati semua, karena kan banyak format listrik tuh formatnya banyak kan, berbagai macam, ada bisa dari solar, matahari kan selalu ada. Jadi kalau untuk mati semua sih harusnya susah. Apa di masa depan tuh fiat nggak akan digunakan lagi atau digantiin oleh kripto? Digantiin oleh kripto atau enggak menurutku belum tentu ya.
Karena gini, teknologi apapun itu bisa berubah, tapi apa, fiat-nya sendiri, fiat kan baru. Jadi banyak yang nggak ngerti, fiat ini 1913 baru ada. Bank sentral Amerika ini baru bikin 1913. Ini bukan teknologi yang baru, bukan yang lama banget, ribuan tahun nggak. Ini baru ya 100, 200 tahun, uang kertas ini loh. Jadi apakah ini bakal tetap uang kertas ini, ya pasti formatnya berubah, dan menurut gua nggak akan ada lagi 100 tahun ke depan nggak ada. Uang kertas tuh nggak ada. Menurut gua jadi satuannya jadi energi, tapi apakah itu Bitcoin, apakah itu yang lain, gua nggak tahu. Masih belum tahu. Oke. Seandainya nih kalau pemerintah besok ban kripto di Indonesia, what is your plan B? Sama kan Cina juga ban, kripto. What happened di China? Mereka pindah ke Vietnam kan orang-orang. Mereka pindah di Hong Kong, yang sama aja. Berarti lu bakal pindah juga? Gua nggak pindah, cuman menurut gua nggak akan merubah teknologinya secara fundamental. Itu yang bikin Bitcoin beda in the first place, nggak bisa diatur. Lu nggak bisa matiin semua node di dunia, negara nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Teknologi ini makanya revolusioner. Terserah mereka mau ngapain, terserah. Mau Cina ban, India kan juga mau ban, akhirnya entar buka lagi, entar sama. Cina ketika dia ban, aduh ada yang hilang nih duitnya, ya udahlah pakai proxy di Hong Kong gitu kan. Jadi menurut lu di Cina ini ban-nya bakal forever nggak nih? Karena Ya kalau kalau dia menurut kan lu udah tadi ada kan Hong Kong, dia ada proxy-nya di Hong Kong kan. Ya udah lu tinggal nyebrang gitu loh, dari Shenzhen kan dekat kan, naik kereta gitu, balik lagi. oke boleh. Aku sebenarnya masih mau nanya soal Ronald Foundation ya. Ya, Misi lu tadi betul. bangun 1.000 sekolah. Mhm. Nah itu udah sampai mana Bro sekarang? Jadi kan sekarang kita ini sekolah kelima nih, ya kita mau resmin yang kelima karena belum sempat gua resminnya, jadi gua akan datangin yang kelima ini besok. Jadi setiap tahun kita akan bangun satu atau 2, tapi untuk sebagai latihan sih, sebagai playground. Jadi gua akan kumpulin capital-nya, gua tentuin titik efisiennya, sebenarnya gua hitung di sekitar 45 tahun sampai 50 tahun, baru gua jejer banyak langsung. Jadi bangunnya langsung 100 per bulan, 100 100 100 100. Itu lebih efisien dibanding gua pakai capital gua terus compounding-nya jadi jelek. Jadi lu masih menunggu momen itu Gua lah masih ya? nunggu momen itu, tapi gua harus perlu latihan. Jadi gua lagi tes-tes pakai orang-orang yang beda, tes gurunya, tes yayasannya, tes-tes. Gua masih testing lah, masih belajar masih belajar. Ini sekolahnya apa Bro? TK, SD, Full akan TK semua, kedepannya akan TK semua nanti. Dari yang Lombok kita TK, kita ada tes juga SLB 1. Nah yang di SLB-nya pun kita jadi buat kebutuhan khusus tuh dekat dekat kampungnya kakak di Blitar, kita bilang bangunnya. Oh, Karena oke. kebetulan di sana kan ada tanah juga. Jadi kita bangun di sana, kita tes. Jadi anak yang berkebutuhan khusus ini, mereka, bisa bertani. Jadi mereka bertani di sampingnya, terus mereka bisa jual hasilnya buat mereka makan. Oh, lucu. Iya, Iya iya, jadi keren kita keren. tes-tes lagi masih testing-testing lah. Coba-coba mana yang works, mana yang enggak. Di Lombok juga kita baru bikin juga TK, dan yang di Sumba Timur ini satu juga, apa namanya, TK juga. Kenapa TK Bro? Kenapa nggak SD, Karena SMP? tadi menurut gua, eee, gua kan udah pernah bikin yang SMA kan, udah susah. Gua mau benerin fondasinya dari TK. Oh, karena mindset-nya mungkin udah terbentuk kali ya yang di SMA, habit, Udah sekolahnya dia mindset. udah sekolah di tempat yang lain, bukan di tempat gua dari awal kan. Oke. Gua mau dari tempat gua dari awal, gua yang bentuk kurikulumnya nanti. Gua akan cari kayak orang yang paling pinter di neuroscience mungkin di dunia buat kayak bantu kurikulumnya seperti apa, apakah harus Oh, lebih wow, keren playful banget. dan lain-lain. Terus, kenapa sekarang milih lokasi-lokasi ini lu yang nyari atau emang Nyari, ada tim yang kita datang? nyari tim Oh, lu kita yang nyari nyari? nyari, tim Oke. kita cari titik-titik yang emang kita pelajarin, habit-nya, karena kan jadi antropologi kan nanti. Kenapa mereka begini, gimana cara improve-nya, karena beda sekali loh bikin sekolah misalnya di Lombok sama di Sumba tuh culture-nya beda, gitu loh, yang dibutuhkan beda, jadi kita ngelihat dulu nih, yang dibutuhin apa, targetnya siapa, sama kayak gue berinvestasi kan jadinya. Gue mau gimana caranya uang yang gue keluar, itu menghasilkan impact yang paling besar, kalau investasi return kan, ini impact. Jadi money to impact ratio-nya paling efisien seperti apa gitu. Impact-nya tuh lu lihat, apa, pengukurnya itu apa? Nanti, pertumbuhan anaknya kan belum bisa sekarang, makanya masih testing. Ketika misalnya gue bangunnya 10 nih, kan gue bisa aja bangun 10 tahun ini, cuman jadinya nanti nggak efisien gitu. Gue Iya takutnya iya iya. belepotan, gue belum punya kemampuan buat manajemennya. Karena ini a whole new thing buat gue, ini baru. Iya iya Bukan iya. kayak investasi, lu kasih gue laporan keuangan apapun, gue kasih tau lu, ini owner-nya nipu di mana, gue kasih tau langsung. Gue bisa langsung lihat gitu loh laporan keuangan, karena gue udah ngeliat 900 selama hidup gue. Gue bener-bener tahu bisnis tuh benernya gimana gitu, langsung tahu gue. Kalau ini, gue bingung, masih bingung gitu, ini hal baru buat gue gitu. Bukannya ada contoh-contoh kayak foundation lainnya yang bikin, apa, edukasi atau sekolah apa Ya itu banyak, cuman kan yang nggak jalan-jalan banget, nggak ada yang gimana-gimana nggak bisa banget. dijadiin contoh atau Ber referensi? nggak ada ber-share Hathaway-nya gitu loh, ngerti kan? Iya iya Nggak iya. ada contekannya, nggak ada apa, Bill and Melinda Gates Foundation, nggak kan. Siapa foundation-nya siapa? Ada sih satu investor namanya Chris Horn, dia bikin Children's Investment Fund di Afrika, cuman dia lebih ke, apa namanya, yang, matanya sakit, malnutrisi dan lain-lain. Beda, angle-nya beda. Angle-nya beda Dia ya? dia lebih kesehatan sama kayak kontrasepsi gitu-gitu biar anaknya nggak kebanyakan, angle-nya beda. Oh, oke. Terus kayak apa, memperdayakan perempuan di sana, agak agak sedikit Oke. beda angle-nya. Kalau gue lebih yang kayak pure edukasi anak kecil, gitu loh. Karena duitnya lebih banyak jauh dia kan, jadi gue harus yang lebih kecil, dia kan bisa banyak tuh. Dia $500 lemparnya tiap tahun gitu. Tapi udah keren banget ya, gua rasa ini biayanya juga nggak kecil ya. Nah ngomong biaya, ini setahu gua sekolahnya gratis ya? Gratis, sekolah gratis, semuanya gratis. Terus yang ngebayar guru-gurunya, ini uang Jadi operasionalnya? kita kan ketika kita bangun kita ada uang overhead-nya, Mmm, jadi dari kita semua.
Jadi mereka sekolah gratis, sekarang berarti ada sekitar 250 anak kali ya, under kita. 280 anak 50 apa 80 gue lupa. Kalau 80 mungkin sama guru ya, ya sekitar di segitu. antara 5 sekolah Iya, ini. dari masalah ini. Yang paling gede yang SMA sih, yang pertama itu yang paling gede. Karena kita sampai bikinin lapangan tuh, ada lapangan. Itu yang pertama kan, jadi kita bikin paling gede itu ada semua kita buatin, ada lab-nya, lapangan, ada sumurnya juga. Mereka tuh soalnya kasihan, mereka sampai nggak punya toilet. Hah? Toilet nggak punya, beneran. Mereka nggak Terus punya toilet. kalau mau Di belakang, di di belakang rumput-rumput gitu. Mau buang air di rumput-rumput. Jadi sanitasinya parah, jadi bisa sakit anaknya dan lain-lain. Jadi gue tuh sampai bikinin toiletnya. Itu harus kita bor kan berarti ke dalam. Jadi makanya kita cek lokasinya. Sama kalau darah kayak gitu nih yang gue belajar lagi, itu bisa ada sengketa tanah biasanya. Karena ini punya keluarga sini kan mesti beresin kan. Jadi makanya lagi masih belajar gitu. Gak segampang itu prosesnya. kayaknya jelimet juga loh Bro, di luar Betul, kesibukan lu investasi segala macam kayaknya ini pun juga betul. makan waktu yang banyak banget ya. Betul. Jadi kalau tanya gue apakah tadi keluarga gue mau yang seperti apa, ya idealnya kayak tadi kan makanya Bill and Melinda Gates Foundation kan. Jadi istri gue yang ngurus ininya gitu loh. Karena ini keribetan sendiri, ini susah ini gitu loh. Filantropi itu bukan hal yang gampang loh. Orang banyak kira oh cuman keluarin duit, coba loh. Mencari seorang istri yang seperti Melinda Gates. Itulah Jangan kan cerai tapi akhirnya. Jangan Melinda asal Gates. lu gak jadi kayak Bill Gates-nya aja Bro. Waduh. Tenang, teman gue gak ada yang kayak Jeffrey Epstein di sini, aman. Iya. Wow, oke. Jadi berekspektasi mencari seorang istri yang bisa run the foundation. Ya, berarti itu sebenarnya kayak Karena bahaya kalau kayak gue kan, misalnya yang Chris Horn itu yang gue bilang tadi, yang dia invest di Afrika tuh $5 juta. Itu juga beberapa tahun lalu kan dicerain sama istrinya kan. Itu di London tuh nomor 1 divorce, dapat uang paling gede tuh. Jackpot itu bininya. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. aduh. Karena skill orang-orang kayak kita kan di dunia keuangan ini nyari duit kan. Skillnya ini nyari Iya duit. iya Jadi iya harus iya very iya. careful. Very careful. Harus bijak juga. Nah, kalau kriterianya apa? Gue bisa jawab pakai kriteria Salomo. Dia ada kriterianya tuh. Harus industrious pertama. Jadi dengan tangannya harus ada yang bisa dikerjain. Aduh, ini cerita ini lagi yang ya gue sih ingetnya dari Alkitab ya gitu Iya. ya. Apa istri yang bijak ya kalau nggak salah. Betul, dia harus Ya istri kan? yang bijak. Ada Yes. chapternya gitu kan Betul, kalau ada nggak chapter salah kan. khusus dia. Iya. Iya, kayak jadi kayak apa Mahkota buat suaminya. pedoman gitu kan, Iya, pedoman buat yang ya pengikut Kristen betul. gitulah. Jadi Nggak ada mudah loh, kriteria itu kayak spesifik. istri sempurna loh, itu model istri yang Oh iya, sempurna makanya itu. susah carinya, susah. Sekarang udah ada belum Bro calon? Ya masih mencari, pasti proses mencari. Masih mencari, oke. Nah, ini mungkin udah mau masuk penutupan ya. Mungkin yang banyak orang penasaran tuh, apa arti cukup buat kamu, Bro? Waduh, berat sekali nih pertanyaannya. Arti cukup ya? Selalu gini, gue secara diri sendiri, ini gue jujur ya, orang tuh banyak yang mungkin kaget ya dengan gue tuh nggak orang yang banyak mau sebenarnya. Jadi gue relatif simple sebenarnya, hidup pribadi gue tuh simple. Arti kata cukup untuk gue mungkin gue bisa bantu orang lain kali. Gue bisa serve orang lain. Itu baru gue Wow. bisa ngerasa cukup. Karena kalau untuk diri sendiri gue murah gitu. Gue makan nasi ayam geprek tiap hari juga gak masalah. Gue makan pecel lele tiap hari juga no problem buat gue. Mhm. Gue gak perlu yang gimana-gimana banget gitu hidupnya. Jadi ketika gue bisa bantu orang lain kan, podcast ini kan ketika ada yang nonton terus mereka ngerasa dapat sesuatu dari sini, Mmm. itu kita kan berarti nge-serve orang kan. Itu a higher calling menurut gue. Karena manusia itu level tertingginya ini menurut Charlie Munger adalah yang bisa ngajarin orang tahu lebih banyak gitu. Karena kan gini, banyak yang bilang, "Oh lu punya ilmu dari mana?" Gue minjem kan. Gue berteman sama orang-orang mati tadi. Lu kalau tanya gue tahu kayak dunia gimana ya dari orang-orang tadi, dari Salomo. Kan dia nulis kan. Kalau dia nggak pernah nulis itu gue nggak tahu. Benjamin Franklin juga sama, dia nulis kan. Ditulis di buku Poor Richard's Almanac yang akhirnya diadopsi sama Charlie Munger, makanya bukunya dia jadi Poor Charlie's Almanac kan. Charlie Munger juga sama, gue belajar banyak banget dari dia. Kenapa perlu matematika? Karena prinsip pertama dia invert kan. Jadi kalau lu mau gagal, gimana gitu loh. Misal lu punya bisnis, gimana caranya bisnis gue hancur gitu. Misal lu punya restoran nih, lu harus mikir gimana cara restoran lu hancur. Ya karyawan lu pukul aja customer gitu kan, hancur kan. Jadi gak boleh itu kan, obviously gak boleh. Makanannya gak enak. Dari situ baru di-invert gitu loh. I Nah itu see. kan pemikiran ya dibalik gitu loh, dari apa yang seharusnya. Kalau lu mau, harusnya gini, ketika lu nanya, kalau mau keluarga lu hancur, lu harus punya istri yang seperti apa? Yang rese, berisik gitu kan. Salomo kan bilang, lu mendingan tinggal di ujung genteng rumah lu yang bocor dibanding istri yang berisik. Nah itu. Iya, benar. Quarrelsome wife kan, tuh dia anti banget. Dia tulis itu 3 kali loh. Dia nggak pernah nge-repeat apapun, tapi yang itu dia tulis 3 kali. Jadi mendingan tinggal di padang pasir, tinggal di ujung genteng yang bocor, dibanding istri yang berisik. Jadi istri itu nggak boleh berisik gitu. Itu kan mau hancur. Jadi lu harus mikir gitu. Nah itu kan dari Charlie Munger. Itu dari matematika, dari Jacobian namanya. Jacobian. Bisa dibilang lu udah merasa cukup dong sekarang Bro, karena lu ngebantu banyak orang. Sekarang cukup sih. Ya sekarang gue rasa cukup. Ya. Walaupun belum banyak-banyak banget, gue cukup happy dengan apa yang gue kerjain. Karena setiap kali gue kemana-mana selalu ada yang nyamperin gue dan bilang, oh hidup gue berubah karena lu bro. Itu menurut gue cukup. Gitu. Meskipun ya gue tahu ada beberapa orang mungkin gak suka dengan apa yang gue kerjain, tapi ya persetan lah, gue peduli. Iya.
Terus, sekarang masih ngejar kekayaan lagi nggak? Oh kalau sekarang jadi keharusan kan. Sekarang jadi keharusan karena tadi goal tadi itu butuh uang yang besar banget. Ya mungkin nggak nyampe, mungkin nyampe kan dunia nggak ada yang tahu ya. Cuman ya goal gua tadi tuh butuh uang kan goal gue bangun 1.000 tuh butuh uang yang banyak kan. Ya at least butuh 1 triliun lagi kan tuh untuk bangun 1.000 gitu. Karena tujuannya untuk, ya mencapai visi misi lu inilah ya? Betul. Institusi tadi ketika gua mati itu masih jalan kan. Nah salahnya orang tuh mereka banyak yang kayak bagiin terus hilang. Makanya gua lihat juga Rockefeller masih jalan sampai sekarang foundation. Dari zaman dia bikin Standard Oil dulu ngeruk satu minyak di dunia, masih jalan. Perusahaannya masih ada, orang banyak yang nggak tahu. Standard Oil kan dipecah mana, Chevron, Exxon Mobil itu semua karyanya dia. Sampai sekarang aja perusahaannya masih dimaki sama Donald Trump tuh, dibilang Chevron bikin duit kebanyakan kemarin. Perusahaannya sehebat itu gitu. Itu yang udah dipecah di anti monopoli, antitrust. Anti monopoli itu ada kan orang itu. Dia sampai hitungin barrelnya kan, dia gila akuntansi kayak gue kan, dihitungin semua detail. Dan dia kerjanya sama tuh dari gue umur 15, 16 udah kerja. Udah ngidupin nyokapnya, Rockefeller. Ya, dan sama dia selalu tithing, dia selalu bagi duitnya. Dia bener-bener detail, jadi uangnya berapa dibagi, dibagi, dibagi. Cuman gue mungkin agak beda ya, gue gak akan pernah kasih ke suatu institusi lain karena gue gak percaya. Makanya itu Ronald Capital bilang tuh nggak terima dana orang lain karena Betul, lu mau mengelola sendiri. betul. Gue gak mau terima dana orang lain karena gue gak mau diatur. Karena gini, kalau gue mau jadi kaya banget ya, gue tinggal bikin kayak VCC di Singapura, Ronald Capital gue ubah bukan family office tapi gue bikin jadi hedge fund, uang orang gue suruh titip semua. Kan gue kenal banyak konglomerat, pasti mereka mau lah taruh 1 triliun, 2 triliun. Gue pasti jadi kaya banget cepet. Cuman gue gak mau tanggung jawab ntar kayak ini uang gue gitu, gue gak mau diribetin orang, gue gak suka. Makanya gue selalu mau kelola duit gue sendiri gitu loh. Dari gue dulu jualan edukasi kan dari ternak uang, akademi kripto, uangnya gue pakai, gue jadiin fund gue sendiri, ini uang gue sendiri, nanti ke depannya gue mau alokasiin seperti apa untuk sekolah gue, keputusan gue sendiri, bukan keputusan investor. Jadi gue nggak ada bos, nggak ada investor, gue nggak iyain siapapun, gue nggak akan pernah datang ke tempat yang gue nggak mau datang, gitu. Kayak gue nggak bisa diatur orang, gitu. Gue hidup suka-sukanya gue. Makanya gue nggak mau ada investor tadi, gue nggak mau ada capital orang lain, gue nggak mau ada involvement orang lain, gue nggak mau kasih uangnya ke yayasan orang lain juga. Gue nggak percaya. Mmm, Gue mau itu yayasan eee, gue sendiri. sebenarnya apa sih tujuan di akhir lu sebelum pergi deh gitu? Tujuan lu tuh sebenarnya mau dapat apa? Waduh, pertanyaan berat-berat nih. Tujuan akhir gue itu mungkin ya. Kalau lu udah mencapai 1.000 sekolah entar, terus lu udah mencapai kekayaan untuk mengelola itu dan menjaga itu semua, lu udah punya your dream family, yang tadi lu bilang Ya itu, jawabannya mati sih paling. Karena gini, udah berarti? semua yang dibikin di bawah matahari ini kan mengejar angin kan, ujung-ujungnya. Chasing after the wind kan. Jadi semuanya tuh sia-sia, bahkan dia kan tulis sendiri kan, semuanya Vanity sia-sia. vanity, iya. Semuanya vanity. Dia kan coba sama kayak gua, semua yang ada di bawah matahari ini dia coba, dia bahkan cobanya lebih dari gua kan. Dia punya apa, istri 700, concubine 300.000 tuh. Dia bikinin rumahnya, dia suka bikin macam-macam taman dan Iya iya iya. aneh-anehnya. Menurut dia pun aja itu sia-sia. Jadi menurut gua sama, hidup ini ujungnya sia-sia. Jadi at least gue bisa bermanfaat karena ujungnya sia-sia semua. Jadi kalau cuman gue habisin buat diri gue sendiri, contoh deh yang kayak begitu mau ngabisin buat dirinya sendiri, Epstein. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mati di penjara, gantung diri. Pablo Escobar ujungnya mati di genteng. Gue nggak mau yang menyedihkan kayak gitu, ngerti nggak? Oh iya punya kuasa, punya duit, tapi di akhir hidup menyedihkan. Gue mau di akhir hidup gue, ada anak kecil masih bisa sekolah di tempat gue, terus bisa lihat, oh ini gue yang bikin. Jadi gue masih punya legacy yang live on gue. Ya itu sebenarnya nggak penting, karena ya 3 tahun juga orang lupa kan habis gue mati kan. Tapi at least ada dampaknya sedikit lah ke perubahan hidupnya orang di dunia. Kalau lu bisa ngubah satu aja atau lu bisa ngubah deh pokoknya, sistem pendidikan di Indonesia yang kurang tuh apa? Wah ini berat juga nih pertanyaan. Sistem pendidikan Indonesia kurangnya di mana ya? Karena lu kan Ya ini lagi sistemik sih, ini sistemik gue juga nggak bisa salahin siapapun ya, karena satu, ini kayak chicken and egg, guru yang bego akan ngasilin anak yang bego, ya pasti. Kayak dulu waktu gue SMA, gue juga sekolah maksudnya di sekolah swasta, yang kata orang isinya pinter-pinter kan. Cuman itu aja waktu itu pas gurunya ngajarin akuntansi aja dia bikin soal tuh salah, terus soalnya gue coret, gue malah dikasih nilai jelek sama dia. Padahal emang gue bilang ini nggak bisa kerjain salah. Karena kan gue kan dulu bacanya security analisisnya Benjamin Graham, gue tahu akuntansi itu luar dalam pas SMA, maksudnya kayak gue tahu luar dalam lah. Dia bikin soal tuh salah gitu. Gue koreksi aja dia nggak mau dikoreksi gitu. Jadi kayak chicken and egg. Jadi harus tapi untuk dapat guru yang bagus juga susah gitu loh. Untuk dapat murid yang bagus karena guru yang bagus jadi lebih susah lagi kan. Jadi jawabannya harus dibenerin secara struktural kurikulumnya. Terus di negara kita itu harus belajar antropologi, nggak bisa gaya-gaya Finland, ini bukan Finland, bukan Norway. Ini lebih mirip ke Cina. Lu jadiin kayak Cina, oh tesnya yang keras gitu. Ketika kayak ujian nasional lu ilangin, ya otomatis orangnya nggak mau belajar. Coba deh tanya sekarang anak-anak SMP rata-rata. Matematika sederhana, dia nggak bisa jawab, kacau loh.
Sering sih lihat di sosmed. Kacau, udah kacau, sekarang udah tambah kacau. Jadi harus ada standarisasi tes menurut gua. Lu harus bisa lewatin standarisasi tes ini baru lu bisa cakep untuk menjadi orang dewasa dan lain-lain. Harus ada itunya. Jadi kalau gua bahas pendidikan mungkin masalahnya ini 10 jam gak selesai nih. Tapi secara fundamental itu tadi kayak jangan sok-sokan lah nyontek yang negara di barat lah. Iya, iya. Kita timur gitu, kita beda. Kita makannya padi, mereka makan dari makan kan beda, dari Betul, musimnya udah beda. nutrisinya udah Itu beda. secara antropologi itu beda, mereka harus belajar lagi antropologi. Oke, coba ceritain satu hal tentang diri lu yang lu belum pernah ceritain sebelumnya, yang orang nggak tahu. Tapi khusus di sini lu cerita. Oh, gua mungkin lebih lebih nerdy dibanding yang orang kira ya. Kerjaanku gua suka banget baca buku. Gua suka eksperimen kali ya, dengan pikiran gua sendiri. Gua suka punya waktu sendiri untuk mikir, gua paling suka mikir. Gua tuh kayak manusia berbuku gitu, kalau nyokap gua lihat pasti kayak selalu ada buku di mana-mana dari dulu. Gua setengah manusia setengah buku, gua kesini pun tadi baca kayak bukan buku sih, tapi di HP gua baca gitu. Mungkin itu kali ya, gua lebih nerdy dibanding yang orang kira. Image-nya lu, orang lihat lu Ya ya. Ya dibanding karena lu kan orang kira. kayaknya dari luar kayak greng gitu, terus Ya, satset, terus kayak ya. terus banyak Dan gua sangat bicaranya ngitung, banyak. gua ngitungnya tuh jauh. Gua nggak sembarangan bikin sesuatu. Gua mikir jauh lebih jauh dibanding yang orang pikir. Oh dia bikin ini karena ini, enggak itu menurut lu. Itu cuman kayak lu lihat tip of the iceberg. Gua tuh mikir jauh gitu. Jauh dan panjang dan gua hitung semua kalkulasinya. Ya keren banget sih Bro. Harusnya dari podcast ini aja kayak teman-teman juga udah bisa melihat ya, lu kayak begitu orangnya. Ya. Oke, next mungkin kebodohan terbesar seorang Timothy. Kebodohan yang terbesar yang pernah lu lakukan Nah, dan gua itu orangnya nggak pernah ngelihat ke belakang karena menurut gua masa lalu tuh nggak real. Masa lalu tuh nggak real sama kayak masa depan belum ada. Jadi gua nggak pernah kayak mikir, "Oh ini kebodohan yang gua lakuin." Karena semua kebodohan yang gua lakuin, itu bikin gua jadi diri gua sekarang, gitu. Mungkin kayak kalau kebodohan paling besar tetap misalnya percaya orang yang salah, tapi kan itu lack of wisdom berarti kan, gitu. Percaya sama orang yang salah, mungkin kebodohan terbesar. Kalau rugi mah menurut gua udah bagian ya dari apa, part of your part of life and life ya, emang mainnya kayak gitu kan. Rugi gua nggak pernah ngerasa itu kebodohan. Wah berat-berat ya pertanyaan lu ya. Oke. Kebodohan ini gua jarang loh podcast terus gua diem, terus gua mikir. Biasanya gua selalu ini kan, kebodohan apa yang gua pernah lakukan? Gua lagi pikir. Pokoknya lu nggak ada yang merasa itu bodoh, karena menurut lu itu kan part of your journey. Ya itu Ya gua jawaban yang sah loh ya Bro. gua win or learn sih antara gua menang atau Iya, gua coba lagi gitu. iya, iya, iya. Tapi kan pasti ada sebegitu yang dilakuin bodoh tuh ya. Itu percaya orang yang salah. Ya itu salah ngeliat orang sih, judgement sih kadang bodohnya. Ya kalau itu Karena mungkin kan dari jam terbang lah ya. iya, jadi kan judgement tuh wisdom tuh kan nggak cuma baik dan jelek. Tapi beda loh, lu pikir yang baik jelek itu gampang. Baik sama yang terbaik yang susah. Baik dan cinta gampang, baik sama yang Lu punya banyak kesempatan nih, ditawarin orang. Baik sama jelek gampang, nih orang nipu, nih mau jago gitu gampang. Tapi kalau yang baik sama yang terbaik, nah itu beda. Dulunya bagus nih, tapi mana yang cari yang terbaik? Itu mungkin kayak gitu-gitunya yang bodoh. Sekarang udah lebih pintar lah, tapi dulu bodoh lah. Ya gue lihat lu cari istri bakal susah banget sih Bro, kayaknya karena lu akan mencari yang terbaik kayaknya. Ya gue cari kan harus punya judgement yang baik, kelihatan baik, terbaik. Ada satu kebiasaan buruk apa nggak yang lu kalau lu bisa hapus sekarang, apa? Kebiasaan buruk ya, Bad habit. bad habit gue mungkin berantakan. Karena kalau Benjamin Franklin itu jadi dia kan punya 13 virtue kan, salah satunya adalah itu kayak lebih kerapian, tapi gue juga nggak terlalu nganggep itu sebagai virtue yang penting banget ya, berantakan kali ya. Malahan gue pernah baca di mana gitu ya, Makanya justru partner gue nih, dia kan ada si Kakak kan, Bro Kakak, heeh. partner gue itu rapi orangnya, dia rapi. Oh, oke. Jadi gue harus cari orang yang bisa nge-fill gue di bagian berantakan itu, karena gue lebih berantakan orangnya. Tapi kalau gue pernah baca Bro, sebenarnya menarik loh, gue pernah baca itu Otak gue all over the place soalnya, jadi otak gue tuh selalu lari. ya kelihatan sih. Itu bad habit-nya, gue jarang bisa ngobrol sama orang, gue di sini gitu loh. Jadi gue kadang kalau ngobrol sama orang, ya ini bad habit juga ya, ini kan bad habit katanya. Ketika gue liat orang intelektual tuh di bawah dari standar yang gue mau, gue udah nganggep dia kayak, gue males ngomongnya. Jadi gue nggak bisa ngomong akhirnya, karena gue ini kurang lah gitu. Jadi gue akan lari, gue akan lagi mikirin yang lain gitu loh. Gue tiba-tiba lagi mikirin vector tilt atau apa yang lain. Terus sambil gue ngomong sama dia gitu, cuman kan dia cuma butuh kayak 5% dari kapasitas otak gue, ya itu aja yang gue kasih ke dia. Gue judge orang terlalu based on intelektual sih, karena gue males. Gue lihat lu tuh mikirnya cepet banget. Terus tapi itu menurut gue juga dari karena gue pernah baca Bro, sebenarnya mess creates creativity juga tuh Iya. sebenarnya. Itu kalau dari lu keberantakan karena lu cepet banget kan mikir ini, terus move to the next thing, terus move lagi. Nah dari situ sebenarnya lu kayak berkreasi gitu loh. Makanya Gue kayak suka banyak bidang, nah yang orang gak tahu dari gue tuh gue polymath, gue suka banyak bidang, gue suka pelajarin banyak bidang.
Gue suka belajar ekonomi juga, gue suka belajar ekonomi dari yang Austrian gue pelajarin, Keynesian gue pelajarin, gue juga suka belajar matematika, kadang gue masih lihat-lihat gitu loh. Tapi udah sampai kalau yang advance udah nggak ngerti gitu kan. Gue juga suka belajar hal-hal lain, jadi gue tuh suka belajar banyak bidang. Itu bikin gue jadi punya mental model yang menurut gue lebih bagus. Jadi gue bisa ngeliat dunia tuh berdasarkan keilmuan yang beda-beda. Jadi kalau lu cuman punya satu keilmuan ya, lu cuman punya ibaratnya palu, semua masalah tuh lu mau palu terus gitu loh. Tapi sedangkan kalau alat tuh beda-beda lu bisa handle-nya pakai cara yang beda. Tapi itu bikin pikiran lu kemana mana. Ya, ini aja sebenarnya gue bisa terusin tapi kalau gue terusin panjang ini. Ya, entar nggak habis. Ya, aduh menarik banget. Oke, oke, I think few last questions ya, Bro, ya. Jadi, lu punya ketakutan apa enggak terhadap masa depan atau sekarang? Ketakutan lu yang terbesar? Sekarang udah nggak ada, kalau dulu gue takut mati jadi pecundang gitu, gue nggak mau mati jadi orang biasa aja. Gue nggak pengen kayak jadi NPC tau gak sih hidup. NPC. Dari dulu gue takut banget jadi NPC gitu. Karena gue ngeliat dulu kok orang kan autopilot hidupnya. Jadi gini, hidup kan kayak sungai ya. Itu decision lu, emang lu kadang nggak bisa ngatur arusnya kemana, tapi at least gue mau kayak di sana dan gue hadir gitu di sungainya, ngerti nggak? Banyak orang tuh cuman ikut the ride aja, dia cuman ikut aja gitu, terus dia mati. Itu ketakutan terbesar gue tuh, jadi orang biasa aja gue takut. Makanya ketakutan gue mimpi buruk gue ya, gue kasih tau ya, mimpi buruk gue tuh datang ke sekolah. Jadi kalau tanya gue ya, Maksudnya datang ke sekolah? iya real mimpi buruk gue ini orang nggak pernah tahu dan gue nggak pernah cerita nih. Gue kan jarang, gue sering mimpi kan orangnya, tapi gue jarang mimpi buruk. Mimpi buruk gue tuh selalu kayak di sekolah. Itu buat gue tuh mimpi buruk, datang ke sekolah gitu loh, duduk di situ tuh mimpi buruk buat gue. Mimpi buruk. Gue takut gitu, ngerti gak sih? Kayak anjing gue di sekolah lagi gitu. Itu Pas apa bangun gue lega banget gitu. lu pernah trauma di sekolah Enggak apa? enggak. Gue emang gak suka banget. Gue gak suka banget kayak diajarin sama orang yang menurut gue gak lebih pintar dari gue dan gue harus dengerin dia terus kayak gak boleh tidur gitu. Sampai segitunya ya, Bro, ya? Iya gue Gue pikir bener-bener. lu cuman bandel aja, aduh ya udahlah Tapi gue rese keluar nih. makanya. Gue keluar, gue kabur. Ya, kayak istirahat pertama gue udah hilang dari sekolah biasanya. Sampai segitunya, sampai itu lu sampai mendeskripsikan itu Iya, sebagai gue mimpi buruk. kayak tahu nggak di gue lupa Harry Potter atau yang baru ya. Jadi di Harry Potter tuh ada satu cermin yang itu kan keluarin mimpi buruknya. Nah, terus yang orang ini keluarnya tuh si Newt ya kalau nggak salah. Dia keluarnya tuh apa cubicle di office. Nah, itu gua pas lihat itu itu gua bukan laba-laba yang ngeri, bukan setan. Enggak, gua takutnya itu, duduk di situ. Jadi kayak di cubicle di office gua mending bunuh diri. Gitu. Nggak bisa gua. Sekolah, kayak office orang nggak bisa. Karena di sekolah gua diajarin aneh-aneh kayak, "Oh, sepatu harus warna hitam." Kenapa? Lu kasih gua jawaban yang kenapa? Terus gua kan pernah nanya gitu kan, guru gua jelasin ke gua. Nanti suatu saat, Nak, kamu akan di tempat kerja pakai rapi. Ya udah gua bikin kantor gua sendiri, gua pakai sendal jepit. Terus mau gimana? Then what gitu kalau gitu. Gua bikin kantor gua pakai sendal jepit. Kenapa nggak boleh pakai sendal jepit? Oh, nggak boleh makan di restoran, ya udah gua beli grup grup restorannya. Gua datang pakai sendal jepit, boleh kan? Ada caranya. Jadi gua nggak mau play by the rule yang nggak jelas siapa yang bikin. Aturannya siapa yang bikin, gitu. Karena semua itu kan dibikin manusia. Kalau ini kan ya ini jadi ke sapiens nih. Kan ada yang dibikin sama manusia, ada yang emang dari sononya gitu loh. Nah, konsepnya dari manusia ini siapa yang bikin gitu kan. Berarti kayaknya lu ini apa ya, rule breaker juga, terus nggak suka following. Gue pertama kali masuk sekolah, gue nggak baris tuh di depan. Ini TK, nyokap gue ngasih tau gue. Kan disuruh baris tuh, terus giniin kuku gitu. Gue langsung masuk ke dalam. Ini orang-orang bego semua ngapain ngantri. Terus gurunya Ya panggil lo jangan, tapi gue bodo amat gue masuk ke dalam. Karena menurut gue ngapain gue ngantri masuk, buat apa? Fungsinya apa? Buat gue patuh kah? Buat dicuci otak gue, doktrin kah? Gue gak ngerti gitu loh. berarti dari kecil tuh lu Terus udah disuruh kayak, mencoblos gitu, gue pikir gue bukan orang yang bodoh gitu. Jadi kayak gue robek aja gitu loh. Gak usah lu kerjain sendiri. oh dari kecil lu emang beda banget ya, Bro, ya? Ya cuman Sama yang lain. kalau kayak misalnya kayak matematika, akuntansi yang gue suka itu gue gampang banget, gue gak usah belajar. Nah, gue emang bisa gitu loh, gue gak usah belajar. Terus jangan kayak belajar nih ada caranya, gue bingung apa caranya tuh apa maksudnya? Caranya ngerjain kah? Sesuai gurunya kah gimana? Kan yang penting jawabannya kan? Berarti buat lu itu kayak udah natural banget. Jadi lu ngelihat langsung ngerti gitu loh, Bro. Iya, Beda sih sama orang yang ya emang harus belajar. iya. Nah tapi gue sadar ternyata, waktu itu kan gue bilang bahwa itu semua scam dan lain-lain, tapi itu kan pengalaman pribadi gue. Setelah gue lebih bijak lagi, gue belajar gak semua orang kayak gitu. Karena orang dilahirin beda-beda kan. Betul, betul, betul. Tuh. Jadi dari kecil gue udah punya kayak, itu bad habitnya. Even guru pun dari kecil gue langsung tahu gitu. Gue bisa tebak kira-kira IQ-nya berapa dan akurat loh. Gue bisa nebak IQ orang tuh kira-kira akurat. Pas gue tanya berapa, oh. Nanti gue mau tanya si IQ gue berapa, tapi off Ya kamera. off kamera aja. Bro Tim, aduh seru banget ngobrolannya hari ini. Gue happy banget. Thank you banget lu udah sharing insight-insight yang lu belum pernah sharing before. Terus ya ilmu lu pokoknya keren banget deh. Gak akan lupa itu yang soal kebijaksanaan. Soal, wah banyak deh tadi soal pendidikan anak. Itu wah sangat-sangat insightful banget buat gue. Dan I hope untuk teman-teman terbit juga. Semoga episode ini juga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Terima kasih udah nonton sampai habis. I hope you enjoyed as much as I do. Stay tuned. See you in the next episode.